Minasan, konnichiwa. Genki desu ka? Genki desu. Baik, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan simulasi mengajar Minna no Nihongo bab 16. Sebelumnya perkenalan dulu, saya Aisyah Naila Sofia. Saya Nabila Sofia Hamidah. Saya Kimika Gonza Concita. Saya Nurlailatul Rahimah. Ya, baik, kami adalah presenter yang akan mempresentasikan Minna no Nihongo bab 16 ini. Nah, sebelum masuk ke materi, di bab 16 ini ada beberapa kosakata, yaitu seperti yang ditampilkan pada layar. Kosakatanya sampai sini. Arigato Kimiko-chan. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama ya. Saya akan menjelaskan sebuah pola kalimat dalam bahasa Jepang yang menggunakan bentuk T dan mas. Pola ini digunakan untuk menghubungkan beberapa kegiatan dalam satu kalimat. Pada pola ini, kata kerja pertama dan kedua kita ubah menjadi bentuk T, dan kata kerja yang ketiga kita ubah menjadi bentuk mas untuk masa kini dan masa depan, dan bentuk mashita untuk masa lalu, untuk kejadian yang terjadi di masa lalu. Dengan pola ini kita dapat menyampaikan beberapa kegiatan secara runtut dalam satu kalimat. Sebagai contoh, ini ada kalimat pertama, ashita Tokyo e ite, eiga o mite, dan kaimono shimasu. Ashita Tokyo e ite artinya besok saya akan pergi ke Tokyo, lalu eiga o mite, lalu menonton film, dan kaimono shimasu, lalu berbelanja. Di sini kata kerja ite dan mite itu sebagai kata kerja pertama dan kedua dalam bentuk T. Lalu yang terakhir, kata kerja terakhir adalah kaimono shimasu. Nah, lalu contoh yang kedua, kino no ban jisho yonde, radio kite, dan nemashita. Artinya, tadi malam saya membaca kamus, mendengarkan radio, lalu tidur. Pola kalimat yang ini menunjukkan kegiatan yang telah lampau ya. Jadi kegiatan yang tadi malam dilakukan itu secara berurutan dia membaca kamus, lalu mendengarkan radio, lalu tidur. Dengan pola ini kita bisa menghubungkan beberapa kegiatan dalam satu kalimat tanpa membuatnya terputus-putus. Ini membantu percakapan terdengar lebih alami dan terstruktur. Ya, sekian penjelasan dari saya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Arimasen. Baik, kita langsung ke kuis saja ya. Ada yang bisa menjawab? Saya mau jawab. Oke, Laila Sang, silahkan menjawab. Itu jawabannya Rokujini okite sawao abite daigakue ikimasu. Ya, benar Laila Sang. Berikan aplaus guys. Ya, selanjutnya penjelasan materi kedua akan dijelaskan oleh Laila. Baik, saya di sini akan menjelaskan pola kalimat kedua, yaitu pola kalimat yang menggunakan nani-nani tekara, nani-nani mas. Contohnya, uchi kaete kara bangohan wo tabemasu. Pola kalimat ini menghubungkan dua kegiatan yang dilakukan secara berturut-turut. Kegiatan pertama menggunakan kata kerja bentuk T, lalu dihubungkan dengan partikel kara. Lalu kegiatan setelahnya menggunakan kata kerja bentuk mas. Jika masa kini kegiatan itu terjadi di masa kini menggunakan
bentuk mas. Kalau masa lampau menggunakan masta. Contoh yang kedua, shigoto ga owatte kara oyogi ni ikimashita. Arti dari kalimat ini, setelah pekerjaan saya selesai, saya pergi berenang. Untuk contoh yang pertama artinya setelah saya pulang, saya makan siang. Sekian penjelasan dari saya. Apa ada yang ditanyakan? Arimasen. Kalau gitu kita lanjut ke kuis. Apakah ada yang mau menjawab? Saya. Oke, Kimiko, silakan. Nah, jadi jawabannya itu Okaneo oroshite kara kaimono ni ikimasu. Ya benar, yeay. Selanjutnya lanjut ke part 3 yang akan dijelaskan oleh Kimiko. Silakan. Nah, untuk materi ketiga ini itu memiliki pola yang menggambarkan ciri fisik dan kata sifat. Jadi ciri fisik yang dimaksud itu seperti bagian tubuh dan ciri-ciri yang kelihatan oleh mata dan kemudian akan disambungkan dengan partikel ga dan diakhiri dengan partikel des. Nah, contohnya itu yang pertama, Tamaki-san wa kami ga nagai desu, yang artinya rambutnya Tamaki-san itu panjang. Di sini ciri fisiknya di contoh pertama itu kami, terus digabung dengan partikel ga, dan kata sifatnya adalah nagai dan diakhiri dengan des. Nah, yang contoh kedua itu Ano-chan wa mega oki desu. Nah, artinya matanya Ano-chan itu besar. Dan sama seperti tadi, ciri fisiknya itu me atau mata disambung dengan partikel ga. Terus kata sifatnya itu oki atau besar dan dilanjut dengan partikel des. Nah, seperti itu penjelasannya. Kemudian mari kita lanjutkan ke part 4 dulu oleh Kak Bella. Masih di mute. Baik, di part 4 ini kalimatnya menggunakan ciri fisik seperti bagian tubuh dan lain-lain. Lalu disambung dengan kata sifat atau benda seperti kute atau des. Lalu ditambah dengan kata sifat lainnya seperti des. Untuk menghubungkan ciri fisik atau ciri seseorang bisa menggunakan dan bisa untuk tidak digunakan dengan kata sifat atau benda yang diakhiri kute. Untuk kata sifat berakhiran i atau d, lalu untuk kata sifat berakhiran na, kemudian ditambahkan dengan kata sifat terakhir yang diakhiri des. Contohnya adalah yang pertama, wanaka sanwa hansamu de shinsetsu des. Yang kedua adalah wansanwa wakakute genki des. Yang pertama itu artinya tampan dan baik hati, lalu yang kedua itu artinya muda dan sehat. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan untuk kuis. Nah, kuisnya itu ada kuis yang bagian 3 dan bagian 4. Untuk yang bagian 3, ada yang bisa menjawab? Saya ingin menjawab yang bagian 3, yaitu Arya Sanwa Kamiga Nagai des. Betul.
Selanjutnya untuk pertanyaan ke bagian 4, ada yang mau menjawab? Saya. Untuk yang bagian keempat, jawabannya Arya sama kamiga gakute kirai desu. Benar gak? Betul. Yeay. Nah, ini jawaban dari kuis-kuis tadi ya. Benar semua. Baiklah. Arigatou gozaimasu. Dan dari kelompok kamu Arigatou gozaimasu. kurang lebihnya mohon maaf. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Sayonara. Sayonara. Sayonara.